Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Rahima dari kelas 12 Agama 3. Tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang diberikan oleh Bapak Asad Husin. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai ijtihad. Ijtihad adalah pengerahan seluruh kemampuan untuk mengambil kesimpulan hukum syara dari dalil-dalil syara. Terdapat dua objek di dalam ijtihad. Yang pertama, ayat atau hadis yang zonni terhadap hukum yang belum pasti. Contohnya pada ayat "Aw lamastumun nisa'a". Kata lamsu pada ayat tersebut memiliki arti ijma atau bersetubuh. Nah, untuk mengetahui arti dari ayat tersebut, maka perlu dilakukan ijtihad. Yang kedua, hal-hal yang tidak ada lafaz ayat atau hadis secara langsung mengenai ketentuan hukumnya. Contohnya, seperti bayi tabung, akad nikah, dan lainnya. Ijtihad memiliki fungsi untuk menetapkan status hukum terhadap hal yang belum jelas baik dalam Al-Quran maupun hadis. Hukum ijtihad ada 4, yaitu wajib ain, wajib kifayah, sunnah, dan haram. Wajib ain adalah orang yang menghadapi masalah hukum dan hanya dirinya yang bisa berijtihad. Wajib kifayah yaitu orang lain yang bisa berijtihad. Sunnah yaitu ijtihad yang hal-hal yang belum terjadi. Haram yaitu ijtihad terhadap hukum yang sudah pasti. Dalam kedudukan ijtihad, minoritas ulama berpendapat bahwa ijtihad adalah dalil hukum yang bersifat mengikat kepada orang yang berijtihad. Sedangkan mayoritas ulama berpendapat sebaliknya, yaitu tidak bersifat mengikat kepada orang yang berijtihad. Syarat-syarat di dalam ijtihad yaitu muslim, baligh, berakal sehat, dan memahami masalah. Terdapat syarat lain di dalam ijtihad, yaitu syarat khusus. 1. Mengetahui ayat Al-Quran yang berkaitan dengan masalah yang dianalisis. 2. Mengetahui sunnah Nabi yang berkaitan dengan masalah. 3. Mengetahui tujuan syariah. 4. Mengetahui kaidah kuliah. 5. Mengetahui kaidah bahasa Arab. 6. Mengetahui ilmu usul fikih. 7. Mengetahui ilmu logika. Dan yang terakhir mengetahui ijma ulama. Dan ada syarat pelengkap. 1. Mengetahui tidak ada dalil qat'i atau hukum pasti mengenai masalah yang dibahas. 2. Mengetahui perbedaan pendapat ulama dalam menetapkan hukum. Dan yang terakhir, mengetahui bahwa hasil ijtihad tidak bersifat mutlak. Yang terakhir ada 6 metode di dalam ijtihad. Yang pertama, ijma. Ijma adalah kesepakatan mengenai suatu hukum syara. Yang kedua, qiyas. Qiyas adalah menyamakan atau membandingkan suatu dengan yang lain. Yang ketiga, ikhtisan. Ikhtisan adalah menganggap baik sesuatu. Yang keempat, istilah, yaitu adalah suatu yang bermanfaat. Yang kelima, istislab, yaitu memberlakukan hukum sebelumnya. Dan yang terakhir, uruf. Uruf adalah kebiasaan di kalangan masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Contoh-contoh metode di dalam ijtihad. Yang pertama, contoh ijma, yaitu pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah dalam memimpin umat Islam setelah Rasulullah wafat. Pengumpulan ayat-ayat Al-Quran dalam satu mushaf yang telah dimulai pada masa Abu Bakar dan selesai pada masa Utsman bin Affan, yaitu sunnah sebagai dalil kedua setelah Al-Quran. Yang kedua, qiyas. Di dalam contoh qiyas, yaitu menyamakan hukum narkoba dengan khamar karena sama-sama memabukkan. Menyamakan hukum wajibnya zakat pada harta anak-anak dengan harta orang dewasa karena sama-sama bisa bertambah atau berkembang. Dan menyamakan keharaman memukul orang tua dengan mengatakan karena sama-sama menyakiti. Yang ketiga, contoh istihsan. Di dalam ihtisan yaitu menyamakan wakaf dengan sewa menyewa bukan kepada jual beli. Dilihat dari unsur kesamaan, maka menyamakan wakaf dengan jual beli lebih kuat, yaitu sama-sama melepaskan hak milik. Tetapi, jika harta wakaf tidak bisa dimanfaatkan,
maka pewakaf masih memiliki tanggung jawab terhadap harta wakafnya. Yang keempat, contoh istislah, yaitu pembuatan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah dalam hal administrasi, dan perceraian harus di pengadilan agama. Yang kelima, contoh istislab, yaitu seseorang yang ragu apakah wudhunya sudah batal, maka ditetapkan belum batal, sampai dia yakin ada yang membatalkan wudhunya atau tidak. Dan seseorang yang ragu apakah sholatnya sudah 4 rakaat atau masih 3 rakaat, maka ditetapkan 3 rakaat sampai ada bukti yang menunjukkan bahwa sholatnya sudah 4 rakaat. Contoh terakhir adalah uruf, yaitu jual beli mut'ah di mana pembeli mengambil barang kemudian menyerahkan sejumlah uang tanpa adanya lafaz dalam ijab kabul. Contoh lainnya dalam pernikahan di luar mahar. Terdapat tingkatan-tingkatan di dalam ijtihad atau disebut dengan mujtahid, yaitu tingkatan orang yang berijtihad. Nah, di dalam tingkatan ini yang pertama, mujtahid mutlak, yaitu orang yang berijtihad dengan menggunakan metode sendiri. Yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu orang yang berijtihad menggunakan metode ijtihad mujtahid lain. Yang kedua, mujtahid muntasib, yaitu orang yang berijtihad menggunakan metode ijtihad mujtahid lain. Hasilnya bisa berbeda, bisa sama. Yang ketiga, mujtahid mazhab, yaitu orang berijtihad menggunakan metode ijtihad mujtahid lain. Dalam hal yang sudah diijtihadkan, mujtahid ini tidak lagi berijtihad. Yang keempat atau yang terakhir, mujtahid murajjih, yaitu orang yang berijtihad dengan membandingkan hasil ijtihad para mujtahid, kemudian mujtahid ini memilih pendapat yang menurutnya paling kuat. Demikian pemaparan materi mengenai ijtihad, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.